Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan keindahan malam yang disinari rembulan. Masih di gedung tempat Agin Joanna berada. Terlihat mereka masih sibuk mengotak-atik komputer untuk melihat berita terpanas yang menyerat Joanna. Terlihat mereka bertiga masih sibuk bekerja supaya dapat meredakan berita-berita yang menyudutkan Joanna. Saat Joanna membuka komputer, dia langsung terkejut. Dalam pikiran Joanna, apa yang sedang terjadi? Begitupun Amy yang terkejut karena dia tidak dapat mengakses komputernya. Begitupun Joanna mengatakan hal yang sama. Aku juga tidak bisa mengaksesnya. Ada yang salah dengan jaringannya. Kevin berpendapat, sepertinya tidak seperti itu. Semua postingan tentang kau telah hilang. Bahkan berita trending tentang kau juga hilang. Mendengar hal itu, Amy sangat kegirangan. Itu sangat keren. Kenapa kau tidak memberitahu kami tentang hal itu? Dengan kebingungan, Joanna mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa. Dalam pikiran Joanna, biaya untuk membuat berita tren dihapus. Aku tidak akan mampu membayarnya. Kevin pun kebingungan. Dia bertanya, lalu siapa yang melakukan ini? Sedangkan Amy berpikir, mungkin itu adalah Richard. Batin Amy menebak. Adapun Joanna juga berpikiran hal yang sama. Mungkinkah itu adalah Richard? Pikirnya mencoba menebak. Adapun Kevin, dia berkata kepada Amy dengan antusias. Sepertinya aku telah membuat keputusan yang tepat. Dengan sombongnya, Amy menanggapi, kau tahu Joanna, dia punya petinggi untuk mendukungnya. Setelah yakin dengan tebakannya, tampak Joanna tersenyum bahagia. Dia pun berpikir untuk segera menelpon Richard dan menanyakan hal tersebut. Akan tetapi, sebelum dia menelpon Richard, terlebih dahulu Ralph menelponnya. Joanna lalu mengangkat telepon tersebut. Dia mengatakan, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu Ralph. Ucapnya dengan nada kesal. Di ujung telepon, Ralph merespon, jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Apakah kau tahu betapa sulitnya usaha yang kulakukan agar postingan tentangmu dihapus? Aku seharusnya tidak membantumu, ucap Ralph dengan nada menyindir. Spontan, Joanna bertanya, apakah Ralph yang telah membantunya? Adapun Ralph langsung mengiyakan. Ralph kemudian melanjutkan, saya telah melakukan kesalahan untuk mempostingnya di awal. Tetapi saya sudah menghubungi tim PR terbaik. Tim telah menangani banyak kasus rumit. Tidak ada apa-apa bagi mereka untuk memperbaiki masalahmu. Aku percaya semuanya akan segera tenang. Setelah Joanna mendengar penjelasan Ralph, Joanna berkata, saya baru tahu bahwa postingan-postingan itu telah hilang. Jadi kamulah yang telah melakukannya. Dalam pikiran Joanna, kenapa Richard akan repot-repot membantuku? Batin Joanna dengan wajah murung. Ralph kembali melanjutkan. Aku menghabiskan semua uangku untuk memperbaikinya. Joanna merespon. Terima kasih Ralph. Kau selalu berada di sana untukku selama bertahun-tahun. Terima kasih telah membantu dan menyelesaikan masalah saya. Mendengar tanggapan seperti itu dari Joanna, Ralph berkata, kau begitu sentimental. Tiba-tiba, aku tidak tahu harus berkata apa lagi sekarang. Bagaimana kalau kau menikahiku? Joanna menjawab, aku akan menyuruh Jess menjagamu saat kau sudah tua. Dengan tersenyum tipis, Ralph menanggapi, hai, jangan jahat. Aku tidak ingin menjadi tua. Kau tersenyum. Jadi kau merasa baik-baik saja sekarang kan? Kau harus kembali ke kru, karena itu sudah diperbaiki. Aku tidak ingin bekerja lembur untuk mengejar tingkat waktu, karena kau membuatnya tertunda. Joanna pun mengiyakan dengan singkat. Dengan wajah yang murung, Joanna bergumam, aku tidak meminta bantuannya karena aku tidak ingin berhutang padanya. Tapi dia masih membantuku kali ini. Setelah itu, Joanna mematikan panggilan. Sementara itu, dia lalu dihampiri oleh Amy. Joanna, siapa yang menelponmu? Joanna memberitahukan Amy bahwa tadi yang menelpon adalah Ralph. Merespon hal tersebut, Amy bertanya, Ralph, mengapa dia menelpon kau? Apakah dia tidak cukup menyakiti kau dengan postingan mereka? Joanna menjawab bahwa Ralph mengatakan, dia telah menyewa tim PR terbaik untuk memperbaiki masalahku. Dengan terkejut, Amy bertanya, apakah dia yang telah menghapus postingan tentangmu?
Dan Joanna pun mengiyakan dengan singkat. Mendengar pembicaraan Joanna dan Amy, Kevin ikut nimbrung. Apakah kau memiliki hubungan yang baik dengan Ralph? Joanna menjawab, saya bertemu Ralph di luar negeri. Kami melewati waktu tersulit bersama dalam hidup kami. Kami berteman baik. Mengetahui hal tersebut membuat Kevin cukup antusias. Ralph adalah aktor paling terkenal 2 tahun ini. Kau akan menjadi terkenal lebih cepat jika dia bisa membantu kau. Dalam pikiran Kevin, saya benar. Joanna akan menjadi aktris terkenal. Setelah itu, Joanna memberitahukan kepada Kevin dan Amy, aku harus memberitahumu sesuatu kepada kalian. Karena kita satu tim sekarang. Aku mempunyai seorang anak. Joanna berpendapat, tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Karena kita sudah sejauh ini. Mendengar pengakuan Joanna, membuat Kevin dan Amy bak tersambar petir. Apa yang kau katakan? Tanya Kevin dengan perasaan terkejut, memastikan pendengarannya tidak salah. Dengan santai, Joanna berkata bahwa dia hanya ingin mereka bersiap-siap. Dengan tidak percaya, Amy sekali lagi memastikan, serius, apakah anak itu adalah anakmu? Dalam pikiran Amy, katakan padaku, apakah itu anak Richard? Kevin yang baru saja menghadapi masalah, kini harus menerima kenyataan setelah mengetahui jika Joanna sudah mempunyai anak, hanya bisa menepuk kepalanya. Tunggu sebentar, kita baru saja menyelesaikan masalah itu, dan sekarang kau mengatakan padaku tentang itu. Aku butuh waktu untuk memahaminya. Joanna lalu meminta maaf kepada Kevin dan Amy karena tidak memberitahu sebelumnya. Karena Joanna tidak tahu apabila mereka akan mengundurkan diri karenanya. Kevin lalu berpesan kepada Joanna, sebelum kau mendapatkan pijakan di perusahaan, kau sebaiknya tidak membiarkan orang lain tahu tentang anak itu. Joanna pun mengerti maksud Kevin. Setelah itu, Kevin memberitahukan kepada mereka, maka kita harus menyimpan ini untuk diri kita sendiri. Jangan memberitahu siapapun tentang ini. Itu saja untuk hari ini, pulanglah dan istirahatlah. Ucap Kevin mengakhiri pertemuan hari itu. Panggilan telepon kemudian datang dari Jas. Joanna lalu mengangkat telepon. Jas, ada apa? Tanya Joanna. Jas mengatakan, Ibu, mengapa kau belum pulang? Ayah dan aku merindukanmu. Joanna memberitahukan, aku akan segera pulang. Baiklah, pergi tidur sekarang. Setelah itu, Jas kemudian menyuruh ibunya agar segera pulang. Sementara itu, dengan antusias, Amy bertanya, suaranya sangat lucu. Apakah itu anakmu Joanna? Joanna pun mengiyakan. Joanna, tolong, bolehkah aku bertemu dengannya? Tanya Amy dengan antusias. Cerita kemudian berpindah pada kediaman Richard pada malam harinya. Di dalam ruangan, terlihat Richard dihampiri oleh sekretarisnya Ives, Tuan Winchester. Kita akan pergi ke Glory Machinery Company besok pagi. Ucap Ives mengingatkan. Saat Ives melihat Richard, dia berpikir, dia ini bukan dirinya, dia terus memeriksa teleponnya. Setelah berpikir seperti itu, Ives selalu bertanya kepada Richard, Tuan Winchester, kau menunggu telepon Nyonya Winchester? Mendapat pertanyaan seperti itu, Richard berbalik menatap Ives dengan tatapan yang gelap. Sedangkan Ives yang ditatap seperti itu terkejut. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Katanya dalam hati. Terlihat ponsel Richard di meja dengan wallpaper Joanna. Richard lalu bertanya kepada Ives, apakah kau pikir dia harus menelpon saya? Ives menjawab, saya kira demikian Tuan. Tapi, karena postingan baru saja dihapus, dia mungkin memiliki banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Dengan tatapan penuh harap, Richard bertanya, apakah dia akan memberikan sebuah kejutan? Ives mengatakan, dia pasti bersyukur karena kau telah membantunya memperbaiki masalah besar ini. Richard kembali bertanya, apakah kau pikir dia tahu aku yang membantunya? Dengan cukup yakin, Ives mengiyakan. Ya, tentu saja. Siapa lagi yang bisa memperbaiki ini dalam waktu yang singkat? Kau bahkan punya saksi untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Setelah mendengar tanggapan Ives, Richard kemudian mempersilahkan Ives untuk pergi. Setelah itu, Ives pun meninggalkan ruangan Richard. Saat Ives menutup pintu, dia berkata dengan keluh kesah, pria yang sudah menikah memang sulit untuk dimengerti. Tiba-tiba, dari belakang Ives, Jas muncul dan bertanya, Ives,
apakah kau berbicara tentang ayahku? Tanya Jas mengejutkan Iris. Sontak, Iris langsung terkejut saat melihat Jas ada di dekatnya. Iris kemudian mengangkat Jas ke pangkuannya, lalu memberitahu Jas supaya tidak memberitahu kepada ayahnya. Dengan wajah yang ceria, Jas berjanji, "Jangan khawatir Iris, aku tidak akan memberitahunya." Mendengar hal itu, membuat Iris menjadi lega. "Jas, dengarkan aku. Pergilah tidur sebelum ibumu pulang. Jangan ganggu mereka." Dalam pikiran Iris, selama bos kita senang, kita juga akan senang. Menanggapi perkataan Iris, Jas kebingungan dan bertanya kepada Iris perihal tersebut. Iris selalu memberitahu Jas bahwa ibumu akan memberi kejutan kepada ayahmu malam ini. Setelah mendengar penjelasan Iris, Jas pun kegirangan. "Benar, aku akan pergi tidur dengan tenang. Aku tidak akan mengganggu mereka." Sebelum pergi, Jas mencium pipi Iris. Mendapat ciuman dari Jas, membuat Iris kegirangan dan berpikir seandainya dia juga memiliki anak yang lucu. Beberapa saat kemudian, Joanna telah pulang ke rumah. Saat Joanna membuka pintu, dia melihat ke dalam. Joanna berpendapat, mungkin mereka sudah tidur, tidak yakin apakah Jas sudah tidur. "Aku sangat sibuk hari ini, saya pergi ke studio. Meskipun saya berjanji kepada Jas bahwa saya akan pulang lebih awal." Joanna lalu menghampiri kamar Jas dan membuka pintunya. Terlihat Jas sudah tidur dengan nyenyak dan tampak Jas tidur dengan wajah berseri-seri. Melihat Jas sudah tidur nyenyak, membuat Joanna cukup tenang. Joanna lalu berbisik kepada Jas, "Maaf sayang, aku akan pulang lebih awal dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan kau, seperti yang dijanjikan di masa depan." Perkataan Joanna tersebut ditanggapi oleh Richard. "Bagus, kau tahu itu." Mendengar suara Richard, membuat Joanna terkejut. Dia segera berdiri dan tidak sengaja membenturkan lututnya di pinggir kasur. Dia pun terjatuh dan meringis kesakitan karena lututnya terluka. Melihat hal itu, Richard segera mengangkat Joanna. "Apa yang sedang kau lakukan? Turunkan aku," ucap Joanna kepada Richard. Richard menanggapi, "Apakah kau ingin membuat Jas terbangun?" Mendengar teguran tersebut, Joanna pun kemudian diam. Richard lalu mengangkat Joanna keluar dari kamar Jas dan meletakkannya di atas sofa. Setelah Joanna duduk di atas sofa, dia mengatakan kepada Richard bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, Joanna akan berdiri, namun dia langsung ditahan oleh Richard. "Duduklah dengan tenang, jangan bergerak." Joanna lalu memberitahukan Richard, "Aku tidak selemah itu hanya memar saja. Saya akan baik-baik saja dalam beberapa saat." Richard kemudian mengambil obat di dalam laci dan menyuruh Joanna untuk menunggunya. Akan tetapi, Joanna bersikeras mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun demikian, Richard tetap menuangkan salep ke tangannya dan mengoleskannya kepada lutut Joanna. "Kau harus mengobatinya, meskipun hanya cedera ringan. Kau perlu melakukan banyak aktivitas berlari dan melompat saat syuting. Jika kau tidak memperbaikinya dengan baik, kau mungkin sakit ketika kau berjalan di hari-hari berikutnya." Mendapatkan perlakuan seperti itu dari Richard membuat Joanna berpikir dia sangat superior. Tapi dia membantuku memberikan obat seperti suami pada umumnya. Setelah Richard memberikan obat salep kepada lutut Joanna, Joanna pun mengatakan bahwa dia telah merasa jauh lebih baik. "Kau harus menjaga diri sendiri. Minta asistenmu untuk memijat kau saat berada di lokasi syuting," ucap Richard sembari memberikan obat salep kepada Joanna. Joanna pun hanya terdiam merespon ucapan Richard dan menggenggam erat obat salep yang diberikan kepadanya. Dia lalu beranjak dari duduknya dan berterima kasih kepada Richard. "Terima kasih. Jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, aku akan kembali ke kamarku." Merespon perkataan Joanna, Richard bertanya, "Terima kasih, itu saja." Joanna pun kebingungan dengan respon Richard dan kembali bertanya, "Apa? Bagaimana kalau aku membuatkanmu sesuatu untuk dimakan?" tawar Joanna. Mendapat tanggapan seperti itu, membuat Richard kembali murung dan memasang wajah gelap. Hal itu dikarenakan dia mengira bahwa Joanna sudah mengetahui bahwa dialah yang telah membantunya mengatasi masalahnya. Namun di sini kita ketahui bahwa Joanna tidak mengetahui itu.
Joanna mengira bahwa yang telah membantunya adalah Ralph. Intinya di sini terjadi kesalahpahaman ya guys. Melihat tanggapan Richard, Joanna pun kebingungan. Bukan makanan. Apa yang dia inginkan? Batin Joanna. Karena Richard tidak mendapatkan kejutan dari Joanna. Dia pun akhirnya mengalah. Lupakan. Kau terlalu terluka untuk memasak. Aku akan membawamu ke atas. Richard lalu dia mengangkat Joanna untuk membawanya ke kamarnya. Akan tetapi, Joanna menolak dan mengatakan bahwa dia dapat berjalan sendiri. Namun Richard tidak mendengarkannya dan terus mengangkat Joanna dan membawanya pergi ke kamar dan meletakkannya di atas kasur. Dia berkata, istirahatlah dan hubungi aku jika kau butuh sesuatu, ucapnya sembari memberikan selimut kepada Joanna. Joanna pun mengiyakan perkataan Richard dengan perasaan bahagia. Setelah itu, Richard pun berbalik untuk pergi. Aku akan pergi kalau begitu. Dan Joanna pun merespon dengan mengiyakan. Setelah itu, Richard pun keluar dari kamar Joanna. Dalam pikiran Richard, Joanna, apa kau benar-benar tidak mengatakan apa-apa padaku? Bahkan siluetnya sangat menawan. Ucap Richard sembari membayangkan wajah Joanna. Keesokan paginya, tampak makanan telah tersedia di atas meja. Terlihat Jas sudah duduk di atas meja dan mengucapkan selamat pagi kepada ayahnya. Richard pun mengatakan bahwa Jas adalah anak yang baik. Setelah itu, Richard bertanya tentang keberadaan istrinya. Pelayan pun menjawab, Nyonya Winchester bangun pagi-pagi dan menyibukkan diri di dapur untuk waktu yang lama. Dengan mengedipkan mata, Jas mengatakan, Ayah, mungkin ini kejutan ibu untukmu. Mendengar hal itu, membuat Richard tampak senang. Dalam pikiran Richard, apakah dia akan berterima kasih padaku dengan sarapan? Melihat ayahnya tersenyum, Jas bertanya, Ayah, kau terlihat senang. Richard menjawab, Kau pasti membuat kesalahan, Jas. Dengan lesu, Jas mengatakan, apakah begitu? Dalam pikiran Jas, apakah ayah tersentuh hanya dengan sarapan yang dibuat oleh ibu? Bukankah dia terlalu mudah untuk dipuaskan? Sedangkan pelayan yang melihat Richard bergumam, sejak Jas kembali, Tuan Winchester selalu dalam suasana hati yang baik. Seorang anak memang diperlukan untuk sebuah keluarga. Beberapa saat kemudian, Joanna datang membawakan sarapan. Saat dia membuka penutup makanan, terlihat Jas sangat antusias dan sudah tidak tahan untuk memakan masakan Joanna. Melihat sarapan yang dibuat oleh Joanna tampak biasa, membuat Richard terlihat tidak puas. Dia lalu bertanya kepada Joanna, apakah lutut kau masih sakit? Dia berpikir, pasti karena cederanya, sehingga sarapannya begitu sederhana. Mengetahui ibunya terluka, Jas lalu berlari menghampiri ibunya. Ibu, apa yang terjadi dengan lututmu? Joanna mengatakan, saya baik-baik saja. Aku baru saja menabrak sesuatu. Dengar, aku tidak akan merasa sakit saat berjalan. Merespon hal tersebut, Jas menegur ibunya, Ibu, kau selalu membuat kita khawatir. Joanna lalu memberikan makanan kepada Jas. Oke, aku akan berhati-hati. Ini sudah larut, makan sarapan dan pergi ke sekolah. Mendapatkan sarapan itu, Jas berkata tidak puas. Ibu, hanya itu yang kau masak? Joanna menjawab, saya juga membuat kotak makan siang. Jas merespon, kotak makan siang? Sekolah saya menawarkan makan siang. Saya tidak perlu kotak makan siang. Joanna menjawab bahwa ini bukan untukmu. Dengan bersikap menyedihkan, Jas berkata, kau tidak mencintaiku sekarang karena kau punya suami. Sedangkan Richard yang mengira bahwa dirinya yang dibuatkan kotak makanan berpikir, jadi dia sudah menyiapkan kotak makan siang untukku. Aku tidak butuh sarapan yang mewah. Pikirnya dengan perasaan bahagia. Beberapa saat kemudian, Joanna pun mengambil kotak makanan tersebut dan berkata, aku tidak akan sarapan dengan kalian. Aku akan terlambat. Dia lalu berkata kepada Jas, kau harus bersikap baik di sekolah ya. Dan Jas pun mengiyakan ibunya. Setelah itu, Joanna pun meninggalkan ruangan makan dan pergi ke lokasi syuting meninggalkan Richard dengan perasaan kecewa. Setelah kepergian Joanna, ruangan makan itu pun menjadi suram. Melihat ayahnya yang kecewa, Jas pun lalu berkata kepada ayahnya dan mencoba menenangkannya, Ayah, ibu mungkin menyiapkan kotak makan siang untuk dirinya sendiri.
Dan hal itu pun disetujui oleh pelayan. Akan tetapi, Richard segera menyudahi makannya dan beranjak dari duduknya. Sembari berjalan pergi, dia berkata kepada pelayan, "Bawa Jas ke sekolah." Dan pelayan pun mengiyakan. Sementara itu, Jas berpikir, ayah terlihat kesal. Apa dia sangat ingin makan siang? Aku harus memberitahu ibu tentang hal itu. Setelah itu, Jas pun mengajak Tuan Box untuk mengantarnya ke sekolah. Dengan perasaan lesu, Jas berpikir, sayangnya, saya harus mulai khawatir tentang keluarga saya di usia muda. Cerita lalu berpindah di perusahaan Richard. Tampak Ives dengan wajah murung akibat dari perlakuan Richard kepadanya. Tuan Winchester senang tadi malam. Kenapa dia menjadi seperti ini? Hanya setelah 1 malam, ucapnya sembari melihat Richard membaca dokumen. Dengan aura api yang meluap-luap, melihat Richard penuh dengan amarah, Isis berpikir, apakah dia berdebat dengan Nyonya Winchester? Seharusnya Nyonya Winchester berterima kasih kepadanya. Terlihat aura kemarahan Richard yang sangat di luar nalar di kantornya, akibat tidak mendapat sebuah kejutan dari Joanna. Proposal sampah apa ini? Saya ingin melihat yang baru, ucap Richard dengan amarah kepada karyawannya. Sebagai bentuk pelampiasannya, karena dikecewakan oleh Joanna. Melihat hal tersebut, Ives hanya bisa menghela nafas. Saya hanya bisa merasa sangat menyesal untuk manajer tersebut. Setelah itu, Richard memanggil Ives cari tahu jadwal Joanna hari ini. Perintahnya kepada Ives sekretarisnya. Setelah Ives mendapat perintah tersebut, dia kemudian segera bergegas dan berlari dengan sangat kencang. Untuk mengerjakan perintah Richard, tidak lama kemudian, dia kembali dengan berlari kencang pula untuk menemui Richard. Dia kemudian memberitahukan Richard, Tuan Winchester, Nyonya Winchester akan syuting sepanjang hari, tapi dia akan beristirahat saat makan siang. Richard pun mendengar penjelasan Ives dengan wajah datar. Ives kembali melanjutkan, jika Nyonya Winchester tidak makan siang dengan benar dan jatuh sakit karena pekerjaannya yang sibuk, Jas akan patah hati. Mendengar itu, Richard hanya menyipitkan mata. Dia lalu berjalan untuk meninggalkan ruangannya. Itu masuk akal, aturlah, kita akan pergi ke sana pada siang hari. Ives pun mengiyakan perintah Richard dengan bercucuran keringat. Setelah itu, Ives menghela nafas dengan air mata yang menetes. Tuan Winchester, kau tidak bisa mendapatkan istrimu jika kau bertindak seperti ini, gumam Ives berkeluh kesah. Cerita berpindah di lokasi syuting Joanna. Terlihat Joanna sedang beradu akting dengan Ralph. Kemudian sutradara pun memotong adegan tersebut. Saat sutradara melihat adegan tersebut dari kamera, sang sutradara menilai Joanna menjadi lebih baik dan lebih baik. Sutradara lalu berkata, kita sudah selesai dengan adegan ini. Letakkan semuanya kembali ke tempatnya dan bersiap untuk makan siang. Kita akan lanjutkan di sore hari. Joanna pun mengucapkan terima kasih kepada Tuan Walter atas kerja kerasnya pada hari ini. Tuan Walter menanggapi, hal yang sama untuk kau. Kau sudah berada di zona akhir-akhir ini. Joanna pun mengerti dan mengiyakan perkataan Tuan Walter. Di sisi lain, terlihat Sarah sedang melihat Joanna. Saya tidak pernah tahu bahwa Joanna bisa cukup licik untuk memiliki kesempatan besar untuk mengurus skandal di belakang layar. Batinnya dengan tatapan gelap. Tanpa sadar, dia meremukan gelas minuman yang sedang dia pegang. Kru lain yang melihat hal tersebut bertanya, Sir, apakah kau baik-baik saja? Sembari tersenyum, Sir mengatakan, tidak apa-apa, aku akan memperbaikinya. Setelah itu, para kru pun bergosip, Sir sangat pemarah. Hal itu membuat Sarah semakin kesal dan suram akibat perkataan mereka. Sementara itu, tampak Joanna sedang berjalan ke mobilnya, dihampiri oleh Ralph. Hai, kenapa kau tidak menunggu untukku? Tanya Ralph dengan kesal. Dengan datar, Joanna mengatakan, tapi kau masih terjebak denganku bukan? Ralph lalu berkata, aku ingin tahu tentang satu hal. Joanna pun bertanya tentang perihal itu. Dengan bergaya, Ralph bertanya, apakah aku tidak cukup tampan? Mendengar pertanyaan Ralph, membuat Joanna semakin kesal dan menahan amarahnya karena tidak dapat lagi berkata-kata atas tingkah laku Ralph. Akan tetapi, dengan penuh semangat, Ralph berkata serius,
Aku sudah bertanya-tanya untuk waktu yang lama. Aku aktor paling menarik di internet. Gadis-gadis lain mencoba segala cara untuk mendekatiku. Tapi kau tidak pernah menganggapku serius. Menanggapi perkataan Ralph, Joanna bertanya, "Kau tahu kenapa? Karena tidak peduli seberapa brilian kau terlihat sekarang. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana kau merebut mie instan saya dalam singlet dan sepasang sandal jepit dengan rambut yang belum dicuci selama 5 hari." Setelah Ralph mendengar jawaban Joanna, dia pun langsung terkejut. Dalam pikirannya, saya tidak pernah berharap itu menjadi alasannya. Joanna lalu berbalik pergi. "Lupakan saja, aku membuatkanmu kotak makan siang. Makan denganku." Dengan cukup antusias, Ralph berkata, "Kau membuatkan saya kotak makan siang. Di mana itu? Hidangan apa yang kamu buat? Apakah ada telur cinta?" Sembari memberikan kotak makan siang tersebut, Joanna mengatakan, "Aku tidak punya banyak waktu di pagi hari. Jadi kotak makan siangnya cukup sederhana. Ketika penembakan selesai, aku akan mentraktirmu dengan makanan yang berlimpah. Lagi pula, aku berhutang budi padamu." Saat Ralph membuka kotak makan tersebut, dia langsung ngiler. "Kau tidak harus mengatakan hutang budi padaku," ucapnya sembari menatap makanan tersebut. Ralph lalu memakan makanan buatan Joanna. "Sudah lama sekali sejak aku memakan masakanmu." Melihat hal tersebut, Joanna langsung mengomentari, "Kau terlalu dramatis. Bagaimana kalau kau menyiapkan kotak makan siang setiap hari untukku di masa depan?" ucapnya dengan antusias. Joanna bertanya, "Apakah kau ingin?" Dan Ralph mengatakan jika seminggu sekali, kalau begitu sebulan sekali. Dengan wajah murung, Joanna mengatakan, "Itu tergantung." Sementara itu, di sisi lain, tampak Richard yang sedang melihat mereka. Dengan perasaan yang sangat kesal, jadi dia menyibukkan diri pagi-pagi untuk membuat kotak makan siang untuk Ralph. Setelah melihat kejadian itu, dengan perasaan marah, cemburu dan campur aduk, Richard pun kemudian berjalan untuk pergi. Adapun Avis yang melihat itu berpikir, "Aku membawa Tuan Winchester mengunjungi Nyonya Winchester untuk membuatmu bahagia." Namun tampaknya ini akan menjadi sebuah masalah besar. Saat Richard berjalan, tidak sengaja Amy melihatnya. Namun Amy menganggap itu hanya sebuah ilusi. Amy berpikir, "Sepertinya aku melihat Tuan Winchester." Dia kemudian menghampiri Joanna. "Joanna, kau akan syuting dalam waktu sekitar 10 menit. Tuan Walter memintaku untuk melihat apakah kau sudah selesai makan." Joanna lalu meminum minuman yang dibawakan oleh Amy. Setelah selesai minum, dia pun mengajak Amy untuk segera pergi.